Yang terhormat untuk dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 2 kategori 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Amin Adaprenati SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 di LPTK Universitas Nusa Cendana dengan nomor peserta 20169976127. Saya adalah seorang guru di SD Negeri Tinis, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan, saran, dan perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana dengan keadaan anak-anak hari ini? Pagi luar biasa. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, akan absen dulu ya. Ya. Ibe, Ada, Pak. Ali, Ada, Pak. Yati, Ada, Pak. Lodi, Ada, Pak. Tanti, Ada, Pak. Anace, Ada, Pak. Jason. Ada, Pak. Ya, jadi baik. Kita akan mulai dengan pelajaran hari ini. Karena itu, meminta hari ini siapa yang datang paling pertama kali? Ali. Ya, karena hari ini Ali yang datang pertama kali, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Ali, maka Ali yang memimpin kita dalam doa. Ya. Apakah Rasulullah itu segala nomor telah kerajaan dari kita juga segala itu sudah tidak melakukan pada yang tentang ini dan aku dapat kesenangan sih kami juga melakukan orang masyarakat ke depan dan mencapai melakukan dengan kecuali dan berpasang daripada dan kalau pun tidak sampai pas ini sampai selalu. Ya, baik, terima kasih kepada Ali yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah itu hari ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Itu tentang selamatkan apa? Makhluk hidup. Ya, baik. Jadi adik-adik kita akan membuat sebuah poster. Karena itu kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup, manfaat daripada perkembangbiakan makhluk hidup. Karena itu kita hari ini belajar tentang selamatkan makhluk hidup. Jadi adik-adik, siapa yang tahu apa itu poster? Apa itu poster? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf. Ya, baik, kita semua tepuk tangan. Jadi, adik-adik, mari kita membuat sebuah poster. Karena itu, mari kita menggambar poster. Jadi membuat poster ya. Ini gambar poster ya. Ya, silakan. Ya, tolong coba ya. Ada tulang ini di sini. Ya, oke terus.
Oke, baik. Semua sudah kok? Semua sudah selesai kok? Ya. Ya. Kelompok 1 gimana? Sudah kok? Sudah. Ya. Kelompok 2 sudah? Sudah. Baik. Ya, kalau gitu, adik-adik, namanya kerja ya. Sudah? Ya. Jadi begini ya. Sudah. Ya. Sudah? Sudah. Oke, baik, kalau sudah kelompok 1 silakan duduk di depan. Silakan. Bisa di sini saja, kalau memang tidak bisa di sini. Kemudian di sini. Ya. Ya, oke, selesai. Ya, baik, kita semua tepuk tangan. Ya, bagaimana dari kelompok 2? Sudah? Sudah. Ya, kelompok 2 sudah, silakan. Oke, sudah selesai? Sudah. Kita semua tepuk tangan. Nah, jadi adik coba perhatikan bahwa gambar yang pertama itu gambar apa? Bebek. Anak? Anak ayam. Ya, gambar yang pertama apa? Jadi ayam itu berkembang biak dengan cara apa? Ayam berkembang biak dengan cara apa ya? Bertelur. Bertelur. Jadi dia bertelur menjadi anak ayam, ayam dewasa dan juga ayam besar. Jika setelah besar dia berkembang biak, dia bertelur lagi dan dia bertelur sehingga adanya anak ayam. Ya. Yang kedua, gambar yang kedua, ya gambar ikan. Ya, ikan itu dia berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Ya, jadi makhluk hidup ini ada 3 yaitu manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi makhluk hidup ini bisa bergerak, bernapas dan bertumbuh dan juga merasakan rasa. Jadi ikan ini dapat bergerak dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan sirip. Ya. Yang berikut ada yang gambar keempat. Itu gambar apa? Pohon kira. Yang ketiga adalah pohon besar. Atau yang bisa juga pohon beringin. Jadi manusia, hewan dan juga tumbuhan itu disebut dengan makhluk hidup. Karena itu kita harus memanfaatkan makhluk hidup dan juga kita harus melestarikan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup ini dapat berkembang biak untuk juga kebutuhan sebagai untuk manusia. Ayam bisa mencari bahan makanan yaitu dari ikan juga bisa mencari bahan makanan. Ya, dan lain sebagainya. Oke, karena itu kita harus memanfaatkan makhluk hidup dan juga dapat melestarikannya dengan
dengan baik ya. Ya, oke. Jadi mungkin pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nah itu kita pulang kita harus dapat melestarikan makhluk hidup ini dengan apa dengan Pak? Dapat melestarikannya, menjaga dan kita menjaganya dengan baik ya. Ya. Oke baik. Pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Masih ada yang mau bertanya? Tidak. Ya, tidak ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dan kami minta adik-adik untuk satu orang didik kita dalam doa. Ya, ini. Silakan. Kami sama menjaga dan doa juga. Kalau juga bisa menjaga kesejahteraan untuk kita juga berdoa dan kami yang sebelumnya dan bagi kami sudah beri kuasa kami sebab kami bilang sang dan kuasa kami dapat kita kita kuasa dan nasib sama kami. Baik, terima kasih atas doa yang dibawakan oleh Idin. Mungkin pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semua. Jadi baik, bagaimana dengan keadaan adik-adik hari ini? Pagi luar biasa. Jadi sebelum kita mulai dengan kegiatan pelajaran hari ini, Pak akan absen dulu ya. Maya kita lain, Hadir Pak. Anarsi, Hadir Pak. Lodin, Hadir Pak. Alin, Hadir Pak. Egil, Hadir Pak. Divin, Hadir Pak. Rizka, Hadir Pak. Reca, Hadir Pak. Nanti, Hadir Pak. Gracia. Hadir Pak. Ya. Jadi hari ini semua hadir toh? Hadir. Oke. Hari ini siapa yang datang paling pertama kali? Hadir. Ya. Aldi maka sebagai terima kasih juga kepada Aldi ini kita memberikan hadiah kepada Aldi karena hari ini dia datang pertama kali karena itu dia memimpin kita dalam doa. Terima kasih kepada Aldi yang sudah pimpin kita dalam doa hari ini. Dan jadi hari ini pembelajaran hari ini itu tema 1, subtema 3, pembelajaran tema 1, subtema 1 dan pembelajaran hari ini kita belajar pada tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 3 ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pada pembelajaran 3 sebelum kita mulai dalam kegiatan ini kita buka dalam halaman 31. Tadi kita buka dalam halaman 31. Kita baca 15 menit. Ya, adik-adik buka pada halaman 31, adik-adik baca dalam buku. Ya, baca halaman. Sudah kok? Ya, semua sudah? Sudah. Oke, kalau semua sudah, ini kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Ya, kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Ya. Perkembangbiakan tumbuhan generatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Siapa yang tahu? Apa itu perkembangbiakan generatif? Coba angkat tangan. Perkembangbiakan generatif ini adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui apa? Melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke. Jadi perkembangbiakan generatif ini contohnya seperti apa? Pada tumbuhan, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan contohnya seperti apa? Siapa yang tahu? Contohnya seperti bunga kembang sepatu. Apalagi? Jadi
perkembangbiakan ini terbagi atas dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Jadi perkembangbiakan generatif ini terjadi pada manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Sedangkan perkembangbiakan generatif perkembangbiakan vegetatif hanya terjadi pada apa? Tumbuhan dan hewan dan hewan dan juga tumbuhan. Ya. Karena itu mari kita adik-adik lihat pada video berikut. Dari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan, adakah yang dapat kamu lakukan untuk mempercepat perkembangan tumbuhan? Perhatikan gambar seri berikut ini. Gambar seri tersebut menunjukkan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan atau binasari dan sel kelamin betina atau putih. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif pasti berawal dari penyembuhan. Baru setelah itu ada fase pembuahan. Pertama, penyembuhan. Pada proses ini akan terlihat jatuhnya sebuah sari ke bagian kepala putih, bisa dengan bantuan udara, air, hewan, dan manusia. Selanjutnya fase pembuahan. Pembuahan yang merupakan pertemuan antara sebuah sari dengan sel telur. Hasil dari proses ini akan menghasilkan talung tumbuhan baru yang berupa biji buah. Nantinya, buah yang sudah makan akan jatuh terbawa oleh makhluk hidup lainnya. Jika biji jatuh pada lokasi yang tepat, maka akan tumbuh kecambah. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif terdiri dari perkembangbiakan vegetatif buatan dan vegetatif alami. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan antara lain cangkok, stek batang, dan menyambung. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif alami. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami antara lain akan tinggal pada tanah dari umbi lapis pada tanaman bawang merah, umbi batang pada tanaman ungu jalan, umbi akar pada tanaman wortel. Kemudian tunas adventif pada tanaman cocok bebek, spora pada tumbuhan paku, dan gerigi pada tanaman stroberi. Sahabat cerdas, dengan membantu perkembangbiakan Tuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua sudah nonton pada video itu. Nah, oke. Sekarang adik-adik perhatikan, perkembangbiakan ini ada berapa macam? Ada dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Jadi perkembangbiakan generatif ini adalah perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contohnya seperti mangga. Seperti yang tadi adik-adik perhatikan pada slide, bahwa mangga ini berkembang biak dengan cara dengan biji, yaitu secara vegetatif. Karena ketika ia berbunga, maka ada penyentuhan atau ada gangguan daripada dia tersentuh oleh serangga, yaitu kupu-kupu atau lebah, sehingga jatuh pada dari sel kelamin jantan, sehingga terjadinya penyerbukan terhadap kepala putih, sehingga terjadinya pembuahan. Ya. Yang kedua, bunga. Adik-adik perhatikan bunga ini. Ini adalah namanya apa? Serbuk sari ya. Serbuk sari ketika dia tersentuh oleh kupu-kupu atau lebah, maka akan serbuknya jatuh pada kepala putih, yaitu dari sel kelamin jantan kepada sel kelamin betina, sehingga terjadinya pembuahan. Oke. Perkembangbiakan secara vegetatif. Jadi perkembangbiakan secara vegetatif ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Jadi perkembangbiakan secara vegetatif alami ini contohnya seperti ini ya. Yang pertama, contohnya seperti kunyit. Kunyit adalah bahan makanan atau sebagai bahan bumbu dapur. Bisa juga dipakai untuk obat-obat. Nah, ini dia berkembang biak dengan vegetatif, yaitu dengan menggunakan akar pinggal atau disebut dengan rizoma. Jadi ini disebut dengan perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang kedua adalah wortel. Wortel juga adalah dia berkembang biak dengan cara vegetatif alami, yaitu menggunakan umbi batang. Ya. Yang berikut adalah bawang. Bawang juga berkembang biak dengan
cara vegetatif alami, yaitu dengan menggunakan umbi lapis. Yang berikut adalah cocor bebek. Di tumbuhan cocor bebek ini berkembang dia dengan cara bertumbuh melalui daun atau disebut dengan tumbuh adventif. Ya. Seterusnya adalah perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan ini ada beberapa macam, yaitu mencakup, populasi, dan juga menyambung atau sambung. Ya, adik-adik perhatikan di sini ada. Ya, akan memberikan contoh tentang perkembangbiakan secara vegetatif buatan, yaitu yang pertama mencakup. Adik-adik perhatikan mencakup. Cara mencangkoknya seperti ini ya. Adik-adik perhatikan cara mencangkok. Nah, cara mencangkoknya seperti ini ya. Nah, perhatikan sini, ini adalah cara untuk mencangkok menggunakan vegetatif buatan. Nah, ini disebut dengan apa? Mencangkok. Yang kedua adalah apa? Populasi. Cara populasinya adalah adik-adik perhatikan, ini adalah cara untuk populasi. Ya, ini adalah cara untuk populasi. Jadi cara populasinya seperti ini. Ketika sampai akarnya keluar, maka kita memotong ini ya. Ketika akarnya sudah ada, timbul akarnya di sini, maka kita potong ini untuk kita bisa menanam. Ya, jadi ketika akarnya sudah ada keluar di sini, baru kita potong untuk kita menanam. Oke. Yang ketiga adalah menyambung. Yang ketiga adalah menyambung. Ya, cara menyambungnya seperti ini. Ada yang perhatikan. Ini adalah cara untuk menyambung. Dan setelah ini, kita bungkus ini. Ya, bungkus ini sampai dia
tumbuh ya. Nah, demikian cara untuk kita menggunakan ya, perkembangbiakan secara apa? Secara apa? Secara vegetatif buatan. Jadi demikian cukup sampai di sini adik-adik silahkan berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. Ya. Ya, silakan. Ya, jadi selama anak-anak mengerjakan ini masih ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang mau bertanya kok? Oke, kalau tidak ada, maka sebelum kita lanjut ini kita masih semangat kok? Masih. Oke, kalau masih semangat kita semua bangun berdiri. Tepuk semangat. 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 Oke, baik silakan adik-adik dikerjakan. Soal-soalnya. Silakan. Sudah? Semua sudah, Kom? Sudah. Ini sudah? Ya, bagaimana? Semua sudah selesai, Kom? Sudah. Ya, oke. Sini sudah? Oke. Kalau sudah, siapa yang bisa membaca hasilnya di depan? Ya, siapa yang bisa? Cuma kata yang bisa. Oke, Hayati. Ya, silakan Hayati baca hasil di depan. Ya, coba. Tentang berkembang biak dengan unggi Batam, Ya. unggi berkembang biak dengan Somo, Strawberry berkembang biak dengan Stolan, Cocok bebek berkembang biak dengan Tunas Undefitif, Water berkembang biak dengan unggi akar, Unggi akar. Ya. Bawang merah berkembang biak dengan unggi lapis. Ya, oke. Kita tembak. Kita tepuk jempol. Ya, semua bangsa kiri. Ya. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2, 2, 1. Ya, oke. Gimana? Saya ke sudah? Ya, oke, coba. Ya. Coba baca. Kentang berkembang biak dengan unggi Batam, Ya. unggi berkembang biak dengan Risoma, Strawberry berkembang biak dengan Stolon, Cocok bebek berkembang biak dengan Tunas Adventif, Water berkembang biak dengan unggi akar, bawang merah berkembang biak dengan unggi lapis. Ya, oke. Baik, kita tepuk tangan jempol juga. Ya, semua bangun berdiri. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2, 2, 1. Ya, salutnya menuju ke ini sana ya. Oke, baik. Sekarang adik-adik kumpul di mana? Nah, adik kumpul dulu. Kumpul hasilnya. Ya. Oke. Jadi yang berikut kita perlu untuk melestarikan apa tentang hewan dan juga tumbuhan. Kenapa perlu untuk kita melestarikan? Ya, kalau melestarikan pohon, contohnya pohon ini menjadi apa? Ketika kita menanam pohon, dia akan menjadi apa? Pernapasan pada tumbuhan akan membuat kita menjadi pernapasan daripada tumbuhan itu menjadi pernapasan yang dapat membuat tubuh kita menjadi sehat dan juga segar. Berikut pada hewan juga membutuhkan tumbuhan sebagai bahan makan. Berikut manusia membutuhkan tumbuhan dan juga hewan sebagai bahan makan. Karena itu perlu untuk kita melestarikan apa? Melestarikan hewan dan tumbuhan. Ya. Ada beberapa penyebab kepunahan hewan atau tumbuhan antara lain sebagai berikut. Pertama, tadi ada beberapa macam, yaitu perubahan liar, pemburuan liar, perdagangan liar, pembalakan liar, kebakaran hutan, pembangunan pemukiman dianggap sebagai hama. Ya, jadi adik-adik, ada beberapa hal juga yang perlu kita lestarikan
untuk kita tidak dapat merusak apa? Merusak apa? Lingkungan secara liar. Ya, adik ada tugas untuk adik-adik untuk dapat mengerjakan tentang pelestarian hewan dan juga tumbuhan. Ya, ada beberapa tugas yang perlu adik-adik kerjakan. Jadi mengerjakan tugas yang ada dan melestarikan. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai, no? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Sudah. Oke. Kalau begitu kami minta kelompok 1 untuk membaca hasilnya di depan. Ya. Ya, Faktor silakan. yang menyebabkan kepunahan makhluk hidup adalah faktor alam. Tingkat kebangan biak lambat terjadi bencana alam, sulit beradaptasi dengan lingkungan. Faktor manusia, pengembang dan pembakaran hutan, pemburu liar, ekosistem alam berlebihan. Ya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk sahabat. Tetap berdiri. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Nah, ada pertanyaan dari kelompok 2? Tidak. Tidak ada, kok? Ya. Ya. Silakan masuk. Silakan kelompok 2. Faktor yang menyebabkan kehilangan makhluk hidup adalah faktor alam, tingkat berkembang biak lambat, terjadi bencana alam, sulit beradaptasi dengan lingkungan. Faktor manusia, penebangan dan pembakaran hutan, kemudian pemburu liar, eksploitasi alam secara berlebihan. Ya. Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok 1? Tidak. Tidak, ya. Mari kita semua tepuk tangan. Silakan. Ya, jadi dari kelompok 1, kelompok 2 hasilnya anak-anak sudah dibacakan dan semua hasil itu sudah bagus. Adik-adik sudah kerjakannya dengan baik. Jadi, karena adik-adik sudah memperhatikan sehingga sudah dapat mengerjakannya dengan baik. Nah, itu oke. Jadi kita perlu untuk dapat memperbaiki pekerjaan kita, melestarikan hewan dan juga tumbuhan, dan juga kita dapat melestarikannya agar itu juga menjadi hal yang dapat membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita satu orang pimpin kita dalam doa. Ini Nanace pimpin kita dalam doa untuk kita pulang. Mari kita sama-sama akan bersaudara dan bersaudaramu dan akan kerjamu jadilah kami dahulu di mulut serta di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang pun kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi saya sudah selesai dan kita siap untuk kita pulang. Siap.